Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah hasil daripada ide atau gagasan Santriwati Raudatul Amin kelas 3 paket B. Yang pertama, ini dari siapa? Enggak ada namanya. Cara mereka menghabiskan waktu dapat menggambarkan sifat mereka yang sebenarnya. Ya, mungkin maksudnya bagaimana kebiasaan orang itu adalah sifat yang sebenarnya. Ya, bisa jadi. Dan juga kebiasaan itu sebenarnya terpola daripada mindset kita atau cara pandang kita terhadap sesuatu. Misalnya mindset kita, gak apa-apa lah sekali-kali misalnya kita bangun agak siangan misalnya. Tapi kalau kita sudah menganggap bangun itu agak siangan, tidak subuh misalnya, itu kita menganggap baik, maka secara tidak sadar itu nanti akan menjadi kebiasaan. Kalau bahasa Banjarnya itu melayur. Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka akhirnya akan menjadi perilaku atau sikap yang tertanam kuat dalam pribadi. Jadi gunakan mindset atau cara pemikiran kita kepada sesuatu yang positif agar terbentuklah perilaku atau sikap yang positif. Jadi tergantung bagaimana kita mengatur cara pandang kita. Ya. Kemudian ini ada dari Salsabila. Kamu adalah satu-satunya orang yang dapat mewujudkan masa depanmu. Ya. Selain kita, siapa lagi? Ya. Orang lain mungkin hanya bisa memotivasi kita. Yang memilih langkah selanjutnya kita ingin yang mana, itu adalah diri kita. Orang lain itu memberikan dorongan-dorongan atau motivasi semangat untuk memilih sesuatu yang baik. Tetapi kembali lagi pada diri kita yang memilih dan menentukan jalan hidup kita, itu adalah diri kita. Nah, kemudian ada lagi dari Hafizah. Tidak perlu insecure ya. Mungkin Allah memberikan kelebihan pada hatimu, bukan pada fisikmu. Ya, bisa jadi. Kalau kita melihat ke atas terus dalam hal dunia, itu kapan bersyukurnya gitu. Jadi kalau masalah dunia itu lihat ke bawah agar kita senantiasa bersyukur. Kalau masalah agama kita lihat ke atas, kita ini masih banyak kurangnya. Jadi itu agar memicu semangat kita untuk senantiasa terus semangat belajar gitu. Gak apa-apa, karena kan fisik ini sebenarnya ciptaan Allah gitu. Kita bisa menjaga, tapi jangan mengubahnya dengan sesuatu yang diharamkan. Misalnya operasi plastik sudah bagus, misalnya sempurna aja misalnya anggota tubuhnya, operasi agar dipercantik, nah itu kan diharamkan oleh agama kita, maka jangan itu. Kemudian ini ada dari Zainab. Jangan jadi santriwati yang membuat santri terpesona karena wajahnya, tapi jadilah santriwati yang membuat santri luluh karena adab dan akhlaknya. Ya, karena kan cinta karena fisik itu bisa luntur seiring berkembangnya waktu, berjalannya waktu, itu pasti akan berubah fisik itu. Tapi kalau akhlak, maka itu akan memikat hati, ibaratnya melahirkan cinta yang abadi gitu. Nah, kemudian ini ada kata-kata dari Wahidah. Jangan mencintai pria yang merokok, tubuhnya saja tidak ia jaga, apalagi kita yang akan menjadi pendampingnya nanti. Iya, kan ada slogan di bungkus rokoknya, rokok itu membunuhmu. Mungkin efeknya tidak sekarang, tapi nanti akan ada efeknya. Itu ya sama kan, dia tubuhnya saja tidak dihargai, apalagi pasangannya nanti gitu. Kemudian ini ada dari enggak ada namanya ini. Jika ingin menghina, pastikan diri Anda sudah sempurna. Ya,
dalam artian kan semua manusia itu tidak ada yang sempurna, maka jangan menghina orang. Kalau ingin menghina, bercermin dulu. Ibaratnya kita memiliki mulut, jangan digunakan untuk menghina kekurangan orang lain. Kenapa? Karena kita pun punya kekurangan dan orang lain pun punya mulut. Artinya kalau kita menghina orang, bisa saja suatu saat kita juga dihina. Artinya di sini mengajarkan jangan menghina orang lain, karena kita pun punya kekurangan. Bisa jadi kekurangan orang itu merupakan kelebihannya yang kita tidak mampu seperti itu. Kemudian dari Aidah Fitriah, berusahalah menjadi orang yang baik supaya dirimu disukai banyak orang. Ya memang kalau orang baik pasti disukai orang, ya. Ibaratnya kalau Joker, pasti tahu karakter Joker itu sejarahnya adalah orang yang baik tetapi sering disakiti. Jadi dia menjadi orang yang jahat, orang yang dendam terhadap semua orang. Kemudian peri Silent itu adalah dulunya dia orang baik, cuman karena dikhianati maka dia berubah menjadi jahat. Tapi berbeda dengan Nabi kita, disakiti cuman tetap baik terhadap orang. Ya. Itu sudah tahu kita ceritanya seperti orang tua Yahudi yang buta yang senantiasa menghina Nabi, padahal Nabi dalam keadaan menyuapi beliau dengan lemah lembut, tetapi dihina, tetapi beliau tetap menyuapi dengan lemah lembut. Mungkin sudah tahu ceritanya itu. Bagaimana caranya supaya kita menjadi baik? Yaitu dengan cara menuntut ilmu. Kita tahu dengan menuntut ilmu itu yang mana perilaku yang baik, mana perilaku yang tidak baik. Kemudian dari Rizkyani Zahra F, jangan terlalu sibuk mengoreksi kesalahan orang lain, karena tanpa sadar kesalahan kita jauh lebih banyak dan besar dari orang yang sering kita gunjing. Ya, sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Ibaratnya semut di seberang laut nampak, sedangkan gajah di pelupuk mata itu tidak nampak. Nah, makanya tadi mulut kita tadi satu, jangan dibiarkan menghina orang lain, karena orang lain pun punya mulut dan kita punya kekurangan. Intinya bercermin dulu, jangan saling menghina gitu. Kemudian dari Rihadatul Aisyah, jika dirimu ingin berhasil maka berusahalah tanpa ada kata menyerah dan putus asa. Jika kalian tidak ingin merasakan cinta yang berakhir kecewa, sakit hati dan bertepuk sebelah tangan, maka cintai Rasulullah, dijamin akan bahagia. Nah, ini sudah pasti, sudah jelas dah, bahwa tidak ada yang paling mencintai diri kita, bahkan selain diri kita pun itu tidak ada yang lebih mencintai selain Rasulullah. Kelak di akhirat itu orang tua, kekasih itu lari sibuk dengan urusan mereka masing-masing, tetapi Rasulullah datang. Analah, aku pemilik syafaat itu, kata Rasulullah. Maka Rasulullah yang datang memberikan syafaat kepada kita. Yang lain, bahkan kekasih kita, lari daripada kita, tidak bisa memberikan syafaat. Nah itu. Jadi cintailah siapa saja yang ingin kalian cintai, tapi jangan pernah lupakan Nabi Muhammad SAW yang mencintai lebih daripada dirimu sendiri, yang mencintai lebih daripada orang tuamu. Jadi jangan pernah lupakan Nabi Muhammad. Boleh kita mencintai siapa saja, tetapi cinta kita kepada Nabi Muhammad itu harus lebih tinggi daripada yang lain. Yang pertama Allah, kemudian Nabi Muhammad. Kemudian kata-kata dari Sayyidah, aku membutuhkanmu seperti jantung yang membutuhkan detik, dan menginginkanmu seperti gurun pasir yang menginginkan hujan. Artinya ibarat orang kehausan, dahaga sekali, artinya sangat mengharapkan perjumpaan, sangat mengharapkan. Mungkin ini kita sandarkan kepada Rasulullah, ya. Bagaimana cara kita membuktikan? Tentu cinta itu memerlukan pembuktian, yaitu dengan cara
banyak bersalawat kepada Rasulullah seperti itu. Ataupun kepada yang lainnya. Cinta itu butuh pengorbanan. Seperti seandainya laki-laki itu cinta, benar-benar cinta kepada perempuan, pasti dia tidak akan mengajak kepada kemaksiatan, pasti akan menghalalkan, menjauh sementara karena cintanya, kemudian datang kembali ketika sudah siap. Kemudian ada gagasan atau ide dari Yuli Agustina, hanya berhenti untuk mengganggu, bukan berhenti untuk mencintai. Mungkin ya, intinya mungkin ini menjauh karena cinta ya lah, untuk sementara, menjauh untuk menjaga. Nah, mungkin tepatnya seperti itu, menjauh untuk menjaga sementara waktu. Ketika sudah sama-sama siap, maka akan bertemu di ikatan cinta yang abadi. Sering ulun katakan bahwa perempuan itu layaknya seperti bunga. Bunga itu apabila sudah tiba waktunya, tiba masanya, itu pasti akan mekar, pasti akan wangi, pasti akan ada kumbang yang datang. Sama seperti perempuan, tuhuk-tuhuk dulu, giat-giat menuntut ilmu. Jika sudah sampai waktunya, tiba masanya, pasti akan ada laki-laki soleh yang datang. Nah, seperti itu. Jangan khawatir. Bila sudah sampai saatnya, pasti akan ada laki-laki yang datang. Nah, seperti itu. Kemudian ini kata-kata dari, tidak ada namanya. Ya, belajarlah dari pengalaman, jangan kabur dari kenyataan. Janganlah melihat hasil seseorang, lihatlah perjuangan dari hasilnya. Janganlah menghina orang kalau diri sendiri saja tidak ingin dihina. Nah, ini sudah jelas. Kalau kita melihat keberhasilan seseorang, itu kita bisa beriri. Tetapi lihatlah proses orang, bagaimana susah payahnya orang mendapatkan hasil itu. Nah, kita bisa mencontoh kegigihannya, karena keberhasilan itu tidak mungkin ada tanpa adanya kerja keras dan tawakal kepada Allah. Janganlah menghina orang kalau diri sendiri tidak ingin dihina. Ini jelas. Sama halnya, jika ingin dihargai, maka hargai orang. Dimanapun kita berada, kalau kita tidak bisa menghargai orang lain, maka kita tidak akan dihargai. Kemudian ini dari Khairunisa, walau seberapa banyak kerintangan yang akan kuhadapi, dan bahkan sebanyak apapun kesedihan yang kurasa, akan tetap kuhadapi dengan sekuat jiwa ragaku, karena itu jalanku untuk menjadi manusia yang lebih baik di masa depan. Ya, mungkin ini keinginannya ya, cita-citanya. Ya, memang harus seperti ini semua orang prinsip. Jangan putus asa, harus optimis kalau kita itu bisa. Kemudian ada lagi dari Jahratun Nihra, tidak salah untuk berharap, hanya saja harus tahu kapan berhenti. Iya, jangan pernah berharap dengan sesuatu yang tidak pasti, apalagi berharap dengan seseorang yang sudah jelas-jelas tidak mencintai kita. Karena itu hanya membuang waktu saja. Kita itu jangan terlalu memaksakan orang lain itu untuk mencintai kita, karena orang yang benar-benar tulus mencintai kita akan mencari kita seperti berlian. Kemudian ini ada kata-kata dari Zahra, janganlah kau mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Allah saja dia tinggalkan, apalagi kamu. Ya, Allah yang menciptakannya saja dia abaikan, apalagi kita yang cuman ciptaan Allah gitu. Mudah saja dia meninggalkan kita. Kalau kita salah sedikit, mungkin mudah baginya meninggalkan, karena Allah yang menciptakannya saja dia tinggalkan. Nah, itu. Kemudian ada dari Rida, setiap orang itu unik dalam kemampuannya masing-masing. Iya, jelas. Kita jangan pernah membeda-bedakan setiap orang. Tidak mungkin kita menyamakan ikan dengan monyet. Kalau kita bandingkan, tentu saja ikan kalah dalam hal panjat pohon. Tetapi ketika di laut, di air, pasti ada monyet kalah dengan ikan. Semua orang itu memiliki kemampuannya masing-masing.
bukan sikap orang yang bijak jika membanding-bandingkan setiap orang. Nah itu, jangan pernah kita membanding-bandingkan orang, karena setiap orang berbeda-beda gitu, kelebihannya pun berbeda-beda. Intinya jangan membeda-bedakan lah. Menjaga perasaan orang lain itu kan penting. Kemudian dari Madinah, jangan cintai seseorang terlalu dalam. Jangan cintai seseorang terlalu dalam. Cintailah seseorang itu ingin dulu, jangan sampai tak hati, karena kita mau sampai tak hati kena ujung-ujungnya sakit hati. Iya, intinya mungkin ini kata-kata dari Madinah ini, jangan terlalu berlebihan dalam hal mencintai, karena setiap sesuatu akan berpisah. Yalah, itu kalau kita mencintai ya boleh sepenuh hati, tapi jangan sampai sepenuh jiwa, karena kalau kita berpisah mungkin hanya sakit hati tapi tidak sakit jiwa. Nah seperti itu mungkin. Kemudian ini gagasan dari Dina Amelia, hanya melihat orang lain sukses tidak akan berhasil. Harusnya itu berusaha diri sendiri yang sukses, bukan orang lain, karena orang lain akan melihat seberapa besar perjuangan dan hasilnya. Ya, kalau kita misalnya hendak sukses tetapi diam saja di rumah cuman angan-angan, mungkin bisa lah sukses. Tidak bisa, tetapi kita harus berusaha, harus bekerja. Bagaimana mencapai itu semua? Tidak bisa misalnya kita duduk santai di rumah tapi ingin sukses. Mungkinlah sukses itu akan datang? Tidak, tetapi kita yang berusaha menggapai kesuksesan itu. Nah, mungkin seperti itu maksud Nina. Ini dari Amelia Putri. Jangan sampai kesedihanmu menenggelamkanmu. Ya, mungkin kalau kita sedih jangan berlarut-larut. Artinya kesedihan, sedih boleh, cuman jangan mendalam hingga melalaikan kewajiban kita. Jelas deh tuh. Kalau sedih, cari jalan keluarnya. Kalau kita mendapatkan masalah, itu berusaha selesaikan secepat mungkin. Karena kalau masalah itu terlalu dipikirkan, maka akhirnya kita tidak akan menemukan jalan keluarnya. Tetapi selesaikan. Bagaimana caranya menyelesaikan itu? Pikirkan, kemudian perbuat. Jangan hanya dipikirkan. Kalau dipikirkan tidak akan menemukan jalan keluar. Kemudian yang terakhir kata-kata dari Mauliana. Jika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan berikan dia ujian. Karena di balik ujian itu ada kasih sayang yang dibungkus dengan ujian itu. Maka dari itu bersabarlah dan ambillah hikmahnya dari ujian itu. Ya, pasti. Karena kan di dalam Al-Quran kata Allah berfirman, apakah orang beriman itu akan dibiarkan saja tanpa mereka diuji? Ujian dari Allah itu sama seperti ujian kita di sekolah. Jangan pernah dihindari. Kalau kita menghindari ujian, maka tidak akan pernah naik kelas kita. Tapi ketika kita hadapi, bagaimanapun hasilnya, kita akan tetap naik kelas. Nah, seperti itu. Jangan berpikir kita mendapatkan ujian di sini, kita pindah ke sana. Berpikir di sana tidak akan ujian. Tidak. Semua orang pasti akan diuji. Kalau kita tidak menghadapi ujian, maka kita tidak akan naik kelas. Nah, seperti itu. Maka hadapi, yakin. Kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah itu tidak membebani hambanya itu melebihi kesanggupannya. Pasti bisa. Yakin Allah akan membantu. Allah itu selalu ada. Allah itu sebenarnya dekat dengan kita. Hanya saja kadang kita yang menjauh. Allah akan bantu kita. Jangan pernah lari daripada ujian. Nah, mungkin koreksi atau tambahan kali ini sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.